Koro-koro itu mungkin kehancuran bumi bisa, bencana di mana-mana, kan gitu ya. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan panjenenganipun iki sinten kang gondrong tadi, ono penyakit esuk loro sore mati itu belum terjadi loh Bun ya. Belum ya. Terus 9 gunung Bunda terkait dengan puasa apit weton Bun. Banyak teman-teman yang bertanya teknisnya bagaimana Bun dan manfaatnya untuk apa Bun? puasa apit weton. Kalau puasa apit weton itu, kalau menurut saya ya, karena saya nggak ngerti syariat, saya pakai tatanan Jawa. Kita tetap bisa minum air putih dan kita selama berapa jam? 64 jam. Kan 24 kali 3 itu tadi. 72 jam kita hanya bisa minum air putih. Tapi kita nggak tidur. Ya. Kalau di aku ya semuanya tuh ngebleng 3 hari. Dari 3 malam. Bukan ngebleng, kalau ngebleng itu sebenarnya kita nggak boleh kena sinar matahari atau cahaya dari luar. Jadi harus gelap, ngebleng itu. Ngebleng itu di dalam kamar, gelap, kita nyepi, hanya bawa air putih 2 botol besar 3 liter. Ya, itu namanya ngebleng. Kang, apa enaknya dan nggak enaknya punya istri kayak Bunda ini Kang? Kayaknya harus Masuk biasa itu. Oh, Umum kalau non katanya aku ngomong, non katanya dulu hebat, non batin tetap saya yakin sih hebat Gusti. Karena dipinjami gitu. Kalau suatu saat diambil ya wis monggo. Sing duwe wis njupuk, ayo iso apa jang ini. tadi gini Bun, leluhur kita dulu katanya mau meninggal pun dia tahu waktu. Kalau bisa begitu bagaimana? Ya karena kita benar-benar ngerti antara sedulur gaib kita itu tadi. Kita bisa tahu kapan kita meninggal, kapan kita sakit dan lain sebagainya. Kita bisa tahu. Itu kalau kita sudah mengaktifkan mereka dan bisa membentuk mereka jadi timnya kita. Jadi manusia itu punya kodam sendiri yang begitu hebat mulai lahir. Tapi manusia kadang nggak sadar. Jadi seperti yang ini Mbak Indra, kalau saya bilang tatanan rasul ya, jagat cilik ya Mbak ya, untuk bisa mengenal jagat besar, kita harus mengenal diri kita sendiri. Yang menata diri itu yang sulit, luar biasa. Saya kayak tadi, saya yakin jenengan di pertengahan jalan merasakan sesuatu, nggak tahu apa sinyal apa untuk nyampe ke sini tadi. Muhir Mbak, Wah, banyak bener. aku mesti kesasar. Jalan aku mesti kesasar. Luar biasa tadi Bun, biasanya nggak pernah seperti itu ya Bun. Terus Tapi aku sampai bisa jangkrik sampai gitu deh Bun. Nggak kayak biasa nih ya gitu. soalnya serloknya dari anak ya. Dan aku sempat nyerah Mbak ketika kukira mapku yang bermasalah. Saya serahkan ke Mas siapa drivernya, Mas aku pegel, aku nyerah, tak serahkan serloknya sampean. Padahal dulu saya malam-malam loh Pak kesini juga juga ini gitu. Jadi ya memang perjalanan Banyak lah, nggak cuma itu aja tadi, banyak lah. Semuanya nggak perlu kita ekspor. Saya sekarang pengen geser ke sini Kang. Mumpung ke sini Kang, saya tadi mau balik kan eman-eman kan. Jadi mau balik. Cuman saya sangat legowo di kata balik kan. Karena saya kalau liputan gini dari Semarang gitu kan, nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak ada rasanya nyesel apa gitu, nggak ada kan. Sudah sangat terbiasa. Pun banyak orang berbicara tentang Satrio Piningit. Bahkan ada yang ngaku-ngaku sebagai Satrio Piningit. Nah, bahkan ada yang ngaku saya adalah Imam Mahdi, dan itu pernah ketemu sama saya, Iya. Cuman kan ilmu saya tidak cukup untuk membenarkan dan menyalahkannya. Pandangan panjenengan sama Kang Gondrong seperti apa, Bu? Satrio Piningit, dari arti katanya Satrio Piningit ya. Jadi kan kalau orang mau nikah kan dipingit dulu.
pada saat menikah baru dikeluarkan, kan gitu kan. Berarti Satrio Paningit itu tadi ya Satrio yang sembunyi. Iya. Nggak boleh bukan- ketemu siapa-siapa. Bukan Kok Satrio udah Paningit. ngaku-ngaku? Berarti kan bukan Paningit lagi. Oh gitu ya. Jadi kan Hati-hati, sudah ada yang Mbak. tahu Satrio Paningit. Padahal Satrio Paningit sebenarnya masih belum lah. Sampai sekarang pun belum tahu siapa orangnya, bagaimana. Memang dari petunjuk alam sudah ada, tapi sampai detik ini beliaunya juga belum boleh keluar, belum boleh menampakkan diri, belum boleh mengaku bahwa beliaunya Satrio Paningit. Maaf Bun, itu kira-kira kalau persepsi panjenengan berdua ya sama Kang Gondrong, itu satu orang atau lebih dari satu orang Bun? Di setiap pulau ya, di setiap provinsi itu ada satu Satrio Paningit untuk Panjinya. Ya. Tapi di satu Nusantara, kita bukan bilang Indonesia lagi, kita bilang Nusantara. Di Watika kita punya satu Satrio Paningit. Gitu tadi Satrio Paningit yang benar. Kang Gondrong bagaimana merespon itu? Yang benar itu. Tapi yang namanya makanya kembali lagi tadi Mas, kita harus kembali lagi, hati-hati. Iya. Iblis menggoda. Nek kepengin Rio ya poso dhisik. Nek kepengin nemu enak soro dhisik. Nek kepengin nemu kejayaan hancur dhisik. Ya. Kayak Nanti ketemu. prosesinya wayang, goro-goro baru mulya kan gitu kan. Ya, itu tetap kita pakai goro-goro dulu. Termasuk Yang diomong-omongan orang itu Indonesia Raya Jaya nanti terjadi. Satu saat kita pasti jaya. Kembali ke omongan Pak Karno itu orang-orang yang percaya itu. Tapi tidak akan pernah tahu kapan, karena itu rahasianya alam. Cuman alam yang bisa tahu. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan pasnya kita bisa jaya. Iya. Tapi kan sebelum jaya itu pasti kita akan dihadapkan pada sebuah fase goro-goro. Iya. Apa itu bentuknya gitu ya? Goro-goro itu mungkin kehancuran bumi bisa, bencana di mana-mana, kan gitu ya. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan panjenenganipun niki sinten Kang Gondrong tadi, ono penyakit esuk loro sore mati itu belum terjadi loh Bun ya? Belum. Belum ya. Terus 9 gunung meletus bersamaan juga belum. 9 apa 5 Bun? 9. 9 ya. Ada apa ya, kalau 9 gunung itu meletus bersamaan, itulah tandanya akan terjadi kepadatan baru. Iya. Betul ya Bun? Iya. Oh ya. Dan yang paling bahaya kan Krakatau sama Kelut. Bersamaan itu ya kok enggak aku terus kayak bom bareng ngoten mboten Ya ya, mungkin Bun, ya? kayak kembang api gitu bisa palingnya. termasuk nanti akan ada hasil munculnya Sri Kandi Nuswantoro. jenengan itu loh. Saya masih harus membersihkan beberapa lagu yang Mungkin setelah itu kan, oh tugasnya sudah selesai ya udah kan gitu. Di semua pertapan itu tetap menunggu hal itu terjadi. Nah ini yang menarik Ibu, barangkali ini pertanyaan-pertanyaan sudah mendekati final ya barangkali ya. Banyak spiritualis itu Bun, kalau udah cewek-cewek cantik itu Bun, kamu dulu. Karwa sejatiku. Itu sudah rahasia umum Ibu ya. rahasia umum dan salah satunya korbannya Karwa sejatiku kan gitu kan. korbannya Kita, gimana itu Mbak? kan dulu kita sudah pernah hidup bersama. iya. Kon pengen mulya kowe kudu gelem tak rabi ndo. Mana ya Bun ya? Iya, Itu berarti sudah umum Bun. sudah umum. Pinter ya Bun ya. Ya karena dia dengan kepintarannya itu tadi dia menggunakan sesuatu untuk kesenangannya dia sendiri kan gitu kan. Spiritual bukan spiritual Kang Gondrong nggak pengen kayak gitu Kang. Gak punya rasa. Oh gitu. Jadi orang cantik, oh cantik itu ya wes gitu. Udah sering Mas waktu kita jalan itu. Bahkan untuk hubungan aja kita itu cuma teman. Wih, ngomong apa ini? Jadi teman-teman, teman dari segala arti kata. Iya. Bener-bener yang puasa ngekos ngeroso yang bener-bener gitu. Iya. Hidup kita untuk alam yang bertugas kan itu. iya Saya sering bilang sama perempuan-perempuan yang laku itu Mas, hati-hati perempuan. Hati.
lakune biasanya mesti ngono. Ya. Kan Di perumahan zaman cantik, kerajaan iki masuk loh yang kita gunung. lihat zaman sekarang, jangan ngomong kerajaan. Kalau kita bicara kan salah. Contoh sekarang banyak yang bangga dengan Mengakui keturunan-keturunan. Apa yang dibanggakan? Ayo saya tanya. Mana yang dibanggakan? Mahkota? Mana mahkota? Keturunan raja harus punya tanah kamardikan. Mana Tanah tanahnya? kamardikan. Kan itu kan. Gambar kenjonoe mana? Bunyo bondo endi? Mesti sugih. Bangunan. Ini turunan rojo gak gabah. Banyak kan itu. Padahal kita itu harus apa? Nangis sebetulnya. Menanggung dosa dan karma kalau kita memang mengakui diri Keturunan. kita itu keturunan. Contoh, waktu jadi raja punya prajurit satu aja lah, yang kita culik satu. Waktu perang membunuh satu orang, dosa apa enggak? Dosa. Terus yang ditinggal Anak turun jadi yatim, dosa enggak? Apalagi apa yang dibunuh itu apa itu? Yang mencukupi, yang memberi nafkah, terus nggak ada yang memberi nafkah, makan apa? Dosa berapa kali itu satu orang, terus sudah beribu prajurit, berapa dosa karma itu, Mas? Itu masa lalu, belum yang sekarang kita jalan. Tiap hari pun kita itu melakukan dosa tanpa kita sadari. Itu Mas, ini penting kita minta maaf. Kalau dukung kan waktu kembali kita pulang. Loh, tiap hari aja kita sudah melakukan banyak dosa. Kan berarti banyak dosa. Kalau pengen jadi berlian dibakar dulu. Kalau pengen masuk surga bakar dulu baru. Iya. Nah, itu logika. Kang, ini kan tentu banyak teman-teman yang penasaran kan, kerjanya untuk ngelam, Bukan. itu enggak, pertanyaannya gini, kira-kira itu waktu berapa lama lagi supaya Nantilah kalau udah waktu. Kalau udah koro-koro aja ya. Enggak, kalau udah ada izin monggo. Kita izin dulu. Jadi apapun kita itu tidak berhak atas diri kita kan gitu ya. Ya gini aja kita kena marah, gini enggak boleh. Nah, Untuk menguak, tapi kan apa ya tadi rodok titik kan akhirnya menguak titik tapi nggak terlalu. Bukan Tapi ada rahasia yang dibalik rahasia itu kita omongkan. saya sebenarnya saya sebenarnya dapat apa ya, enggak sih ya, Mana? sekarang tugas itu ya apa ya, ya. dikasih ini aja deh, dikasih ujangan sama salah satu yang saya, kamu harus begini supaya satu, aku ini gak ikhlas nek Jawa ini dititek-titek diremer-remer wong supaya Jawa ini ngerembok ngomong nih. Ngomong aku kan bener, itu loh oleh amanat. Iya, Mau kok nang ini boleh is bener. Endi alasan saya tahu. Kita kan berkolaborasi terus karena gitu. jadi untuk Jawa sendiri kan aku nangis kalau ada orang bilang mumet menyan lu mau musrik. Oh meskipun Apalagi menyan itu Oh, dua ya. iya. Apalagi menyan. Kita lihat atau kita tanya sama mbah kita yang usianya udah 70 tahun, 100 tahun, kita tanya, zaman dulu tuh rumahnya dia punya menyan untuk mengusir barang-barang yang kurang bagus. Karena menyan itu kan aromanya harum dari pohon ke menyan. Kan gitu. Musriknya dari mana? Saya coba tanya kan gitu ya. Musriknya Masalah musrik, kita ada teman itu udah 8 tahun di Mekah, terus keluar kerja lah, dia punya usaha perusahaan itu KPIH plus. jadi seluk-beluknya Mekah tuh dia tahu. Tahu betul Mekah itu gimana. Jadi kayak gini, dupo kayak gini dia Saya itu tertawain Mas, di Mekah itu nggak ada ini paten bisa. caus, enggak. dubonya segini-gini,
tiap pagi itu buhur. Buhur. Minyak hajar aswad di Ka'bah. Terus ngomong musik-musik gimana? Buhur itu kan menyan yang paling bagus karena kita nggak bisa beli buhur tadi menyan yang mahal, akhirnya kita kan beli menyan yang murah kan gitu. Kalau kita beli buhur harganya segini tuh 800.000. Terus orang-orang ada sering ziarah ke wali-wali. Terus yang kita cium di makam-makam itu apa? Kok ngomong musyrik kan? Kesimpulannya ngobong menyan itu enggak apa-apa, nek ngobong dadi bapakmu itu dari Iya. Tontori tonggo. Kita ngobong menyan, oh khususon saya ngobong menyan tiga leluhurku tiga danyang kene kan gak musik penghadiah. Tak kasih uang ya dicolong uang kan gitu kan, dikasih lah menyan, oh dikasih lah Wujud bakti kita ya, iya ya, wujud kepada bakti leluhur kita kita. sama leluhur. Jadi kita nggak semena-mena lah sama leluhur sama danyang. Oh isone danyangnya senengannya apa menyan, ya wes kasih menyan gitu kan. Dikasih doa ya tak ngerti, wong beda dunia kan. Bunda, Kang Gondrong, saya bersamaku mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan tidak terpaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan kita semua tolong dianggap sebagai keluarga, putra-putranya sendiri, sehingga kapan-kapan bisa mampir-mampir lagi. Mudah-mudahan panjenengan berdua dipun paringi kesehatan, keselamatan. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.